Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori yang dikemukakan oleh Friedrich Wilhelm Froebel. Froebel lahir di Jerman pada tahun 1782 dan dianggap sebagai founding father dari pendidikan anak usia dini. Sumbangan pemikiran Froebel terhadap anak usia dini adalah sistem Garden of Children atau kindergarten yang berarti taman kanak-kanak. Froebel lahir di Jerman pada tahun 1782 dan dianggap sebagai the founding father dari pendidikan anak usia dini. Sumbangan pemikiran Froebel terhadap anak usia dini adalah sistem Garden of Children atau kindergarten yang berarti taman kanak-kanak. Froebel adalah orang pertama yang memiliki ide untuk membelajarkan anak di luar rumah. Menurutnya, bermain dan menitik beratkan keterampilan motorik halus dan kasar adalah suatu hal yang efektif dalam belajar. Kindergarten Froebel diperuntukkan bagi anak usia 3-7 tahun. Beliau menggunakan taman sebagai simbol dari pendidikan anak. Pendidikan anak merupakan perluasan dari pandangannya terhadap dunia dan pemahamannya tentang hubungan individu, sang pencipta, dan alam semesta. Pada tahun 1837, Froebel pindah ke Blankenburg, Jerman, dan membuka pendidikan prasekolah. Beliau membuat konsep tentang kotak kubus, permainan, lagu-lagu, cerita, kerajinan tangan sebagai sarana bagi anak-anak prasekolah. Pada tahun 1840, Froebel membuka sekolah taman kanak-kanak yang pertama, dengan sebidang tanah di lingkungan sekolah yang dipakai sebagai tempat anak-anak bercocok tanam dan memelihara tanaman. Walaupun banyak tantangan, tidak membuat Froebel patah semangat, sehingga ia berniat mengembangkan cita-citanya di Amerika. Namun, sebelum cita-cita ini terrealisasi, ia meninggal pada tahun 1852. Terdapat 3 prinsip didaktik yang dikemukakan oleh Froebel, yaitu 1. Otoaktivitas, suatu kegiatan yang dilakukan sendiri dan bersifat individualisasi. Kedua, kebebasan, tidak dibatasi dinding masif dan perlu lingkungan terbuka. Ketiga, pengamatan terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan. Froebel percaya bahwa situasi pembelajaran bagi anak usia dini haruslah mencerminkan 3 unsur. 1. Perdamaian dalam pergaulan anak, pendidik, dan orang di sekitar. Kedua, kegembiraan selama proses pembelajaran. Dan ketiga, kemerdekaan, yaitu adanya kebebasan dalam situasi dan kondisi, iklim pendidikan yang Froebel berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini. 1. The gift adalah sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan oleh anak-anak dengan cara-cara tertentu. Yang kedua adalah occupation, adalah serangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berekspresi artistik. Dan yang ketiga adalah mother play, yaitu lagu-lagu dan permainan atau games yang dirancang untuk kegiatan sosial dan pengalaman anak terhadap alam sekitar. Ada 3 tahap perkembangan menurut Froebel. Pertama, tahap bayi atau masa ketergantungan. Pada bagian ini, Froebel menamakannya sebagai tahap pendahuluan bagian dasar pendidikan. Pada tahap ini, orang tua dituntut untuk aktif dan memperhatikan bayi sebelum bayi menunjukkan tindakan atau gerakan seperti menangis. Hal ini perlu dilakukan untuk bayi agar terjadi kesatuan baru, yaitu pertumbuhan batin di mana bayi akan menghormati orang yang ada di sekitarnya.
Yang kedua adalah masa kanak-kanak atau masa permulaan pendidikan. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengucapkan kata benda. Namun, kata yang pertama diucapkan anak biasanya sedikit salah dan ini merupakan kewajiban orang tua atau pendamping untuk memperbaiki perkataan tersebut dengan pengucapan kata yang benar. Selain pengucapan, Froebel juga menekankan mengenai bermain. Karena menurutnya, bermain merupakan proses di mana perkembangan kepribadian sedang terjadi. Oleh karena itu, ruang gerak anak tidak boleh dibatasi. Yang ketiga adalah masa anak tanggung atau masa untuk belajar. Bagian ini, anak sudah mulai mendapat pendidikan secara formal dan sistematis, baik itu di bawah bimbingan guru maupun di bawah bimbingan orang tua. Pada tahap ini, Froebel juga menekankan bahwa anak mempunyai kecenderungan untuk mengerjakan sesuatu. Alangkah baiknya jika orang tua memperhatikan apa yang dikerjakan anak dan memberikan dukungan, dan apabila pekerjaan tersebut selesai, maka orang tua selayaknya memuji pekerjaan anak tersebut. Dalam tahap ini juga, anak sudah mulai berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Sekian penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.